Oke, kita akan langsung aja, silahkan disimak sampai akhir. Pertama ini saya lihat dulu ke time frame 5 menit. Ini kita lihat time frame 5 menit. Nah, ada sell di time frame 5 menit, posisinya dia di resisten. Kita pindah lagi ke time frame 1 menit. Di time frame 1 menit di sini juga ada sinyal buat open posisi sell. Posisinya sama di resisten. Nah, kalau gini ini saya udah bisa langsung OP sell dari 00 candle yang sekarang. Ataupun kalau pengen OP sell itu ngambilnya dari tertinggi itu lebih bagus. Ini kita ambil sell 3 menit ke bawah. Jadi nanti buat teman-teman cara pakainya itu sangat gampang dan sederhana. Yang pertama yang perlu diperhatikan, kita lihat dulu ini trading limit, karena kemarin ini kena limit. Hari ini 220, lumayan lah, dari kemarin cuma 30 dolar aja. Jadi buat teman-teman nanti cara pakainya itu gampang. Kalau misalnya ada sinyal sell, lihat posisinya di resisten atau di support. Kalau masih di resisten, teman-teman sell aja, open posisi sell, tapi ingat aturannya dengan money management. Kemudian yang kedua, jika ada sinyal buy, lihat posisinya dia berada di resisten atau di support. Kalau masih di support, silahkan lakukan open posisi buy, tentunya dengan money management. Seperti ini nih contohnya. Sekarang ini kan bisa dilihat ya. Sekarang saya OP sell itu ada sinyal sell, posisinya di resisten. Kelihatan ya, resisten itu titik-titik merah itu adalah resisten, titik-titik putih di bawah itu adalah supportnya. Oke, nah jadi buat teman-teman, ini resistennya. Kita F5, kita F5, ini sinyalnya di bawah situ, ini resistennya. F1 juga sama, sinyalnya di sini, resistennya di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh momentum yang bagus buat kita open posisi. 60-80% kita bisa profit. Kenapa? Karena sekarang itu time frame 5 menit dan time frame 1 menit itu sinkron, sejalan, searah. Jadi maksudnya gimana? Jadi time frame 5 menit itu posisinya sama, searah, dan sinkron. Jadi kalau sudah seperti ini, kan kita tadi masuk open posisinya dari TF 1 menit. Sebenarnya kalau kita OP 1 menit ini juga bisa. Jadi tadi kan di TF5 itu ada sell, sellnya dekat resisten. Kita pindah TF1, ada sell juga, sellnya dekat resisten juga. Nah, itu adalah satu momentum yang bagus buat kita OP. Nah, ini kelihatan ada buy ya. Ini ada buy, kita buy-nya di sini nih. Dari 00 candle sekarang. Kan dari sini kita buy-nya dari 00 candle ini atau dari terendahnya. Nah, jika seperti ini, teman-teman jangan masuk buat OP buy. Kenapa? Dia itu udah di dekat resisten. Kan kita udah lihat tadi DTF5 ya, time frame 5 menit tadi dia dekat resisten juga. Jadi kalau kita masuk di sini OP buy, kita dikhawatirkan ini nggak bakalan dapat teman-teman. Kenapa? Pertama ini udah terbang duluan. Lihat ya, ini udah di atas, udah di pucuk duluan. Nah, jadi jangan OP buy kalau udah dekat resisten kayak gini, jangan buat OP buy. Kalau ini kita OP buy, ya loss lah kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau OP buy, jika kita masih dapat di support di bawah, di titik-titik putih, ya bolehlah kita masuk buat OP buy. Tapi tetap dengan money management. Yang intinya yang paling bagus momentumnya seperti yang ini, kita OP 3 menit ini. Ini adalah momentum yang bagus buat kita OP, karena TF1 dan TF5-nya itu sinkron. Buat kita OP sell, posisinya sama di resisten. Nah, jadi ini kalau saya pengen open posisi, maka saya bakalan ngambil OP sell karena di atas itu adalah resisten TF1. Kemudian di TF5 ini dia benar udah resisten. Nah, kelihatan di sini sinyalnya masih sell, dia masih di resistennya. Jadi di atas 50% ini market bakalan ke bawah kalau kita ambil dari TF5. Teman-teman lihat, saya bakal ngambil ini sell ke bawah, tapi saya tunggu dulu. Ini kan di sebelumnya itu ada buy di TF1. Nah, buy ini udah berakhir di candle yang sekarang nih. Candle ini 00, sinyal buy ini udah berakhir di sini, maka saya masuk sell. Jadi kalau misal ini loss, maka saya bakal martingale 1 kali. Nah, jadi nanti buat teman-teman cara OP-nya, maksudnya durasi open posisinya itu adalah 1 menit. 1 menit itu caranya bisa beberapa cara. Pertama, teman-teman open posisi 1 menit masuknya dengan money management. Misalnya masuk 2 dolar dulu. Nah, kemudian nanti ternyata itu masih mengalami kenaikan ya kan. Misalnya di sini kan saya sekarang tuh sell tuh. Tahu ini masih naik tuh ke atas. Nah, saya sell lagi 1 kali di atas dengan martingale untuk menutup sell di bawah ini. Takutnya ini bakalan loss tipis.
Ingat ya, ini jika posisinya itu di resisten kemudian ada sinyal sell. Kemudian cara yang kedua untuk 1 menit ini, kita open sell-nya sekali lagi setelah ini close. Hanya jika open posisi yang ini tuh loss. Misalnya ini loss nih. Nah nanti setelah ini close, maka di candle berikutnya ini kan loss. Saya langsung masuk sell 1 kali lagi. Ingat hanya 1 kali, jangan sampai dilakukan kompensasi 2 kali ataupun 3 kali untuk satu sinyal. Nah kita lihat ini kalau misalnya loss, saya bakal masuk buat OP sell di candle berikutnya dengan nominal $4 untuk menutup loss $3 ini. Nah jadi nanti buat teman-teman kurang lebih caranya seperti itu untuk open posisi 1 menitnya. Jadi ketika kita misalnya sell dan ternyata itu masih naik, kita boleh sell 1 kali lagi. Ingat hanya 1 kali, ataupun sellnya itu boleh setelah sell yang sekarang itu udah ditutup, udah close, maka kita sell sekali lagi. Ingat perhatikan resisten dan support. Teman-teman boleh open sell ketika posisinya masih dekat resisten. Begitupun juga untuk open buy. Jika posisinya masih di support, maka silakan open buy. Tadi kan kelihatan saya nggak ambil OP buy. Kenapa? Karena candle udah terbang duluan ke resisten. Ngapain saya OP buy di resisten? Dan itu hasilnya nanti malah bakalan bikin loss. Karena dia udah di resisten, kemungkinan buat mantulnya itu bakalan besar. Dan kalau dilihat dari TF5 itu juga sesuai. Nah ini profit 1 menitnya. Nah oke, buat teman-teman ini kan gini. Nanti yang perlu diingat lagi ya, satu lagi buat ini nanti, kalau teman-teman trading nih, ini perlu dicatat juga. Ini kan kita OP tadi. Nah kalau misalnya kita OP buy itu kan tadi di sini kita udah terbang itu buy-nya di atas duluan, makanya saya nggak mau ambil karena dia udah dekat resist. Nah ini teman-teman bisa lihat, dia kalau seperti ini nanti ya, dia berusaha menembus resisten. Ingat, market berusaha menembus resisten, atau market ini berusaha keluar dari jalur trendline. Market yang keluar dari resisten, berusaha menembus resisten, kemudian keluar dari trendline. Teman-teman jangan ambil open posisi meskipun ada sinyal. Sebaiknya seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya analisanya lebih lanjut sendiri, ya silahkan. Tapi saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena market seperti ini, dia bakal membentuk resisten baru di atas. Jadi saran saya sebaiknya tunggu sampai resisten barunya itu terbentuk dulu, baru masuk buat OP. Ini saya coba buat ambil OP buy. Kenapa? Karena dia berusaha buat menembus resisten. Jadi yang saya prediksi di sini kemungkinan dia bakal membentuk resisten baru di atas. Makanya saya coba ambil buy 1 menit. Tapi buat teman-teman ini nggak disarankan. Ketika market yang sedang berusaha menembus resisten dan keluar dari trendline, itu sebaiknya ditunggu dulu sampai arahnya benar-benar jelas. Ditunggu dulu dia udah membentuk resisten baru atau udah di atasnya nanti. Jadi kalau misalnya trendline-nya udah jelas, kemudian dia udah membentuk resisten baru, lalu ada sinyal. Kalau ada sinyal buy, teman-teman boleh open posisi buy ketika masih di support. Begitupun juga ketika ada sinyal sell, teman-teman boleh sell ketika dia masih di resisten. Nah yang perlu diperhatikan nanti ketika teman-teman itu misalnya OP sell, ya teman-teman sellnya itu di resisten, udah di resisten ya TF1 nya. Kemudian kalau dilihat TF5 ternyata itu supportnya TF5. Nah itu perlu diwaspadai nanti buat open posisinya. Jadi TF5 dan TF1 itu nggak sinkron, jadi dia lawanan arah. TF5-nya dia di support, TF1-nya dia di resisten. Nah, itu perlu teman-teman waspadai buat open posisinya. Bisa dilihat di sini saya trading juga dengan akun dengan saldo yang kecil. Awalnya dengan modal $20 juga. Ini pun udah saya tarik $100 lebih dan ini masih naik saldonya sampai 60. Dan ini dari kemarin saya trading cuman pakai cara ini aja. Saya lihat support dan resistennya, kemudian saya tunggu sinyalnya. Dan kalau ini buat teman-teman nanti yang penting ini trading manajemen. Aduh, ini makin di limit akunnya. Jadi nanti buat teman-teman yang paling penting itu adalah trading dengan money manajemen. Itu yang penting. Kenapa? Karena ini ketika kita itu trading, kalau misalnya kita trading dengan money manajemen, kalau kita tuh lossnya itu cuman 1% dari modal ataupun 2%, 3% dari modal, itulah adalah hal yang nggak kesulitan buat kita tutup nanti. Nah kalau teman-teman misalnya nanti menemukan sinyal seperti ini ya, di sini ada sell tuh, sellnya sell bulatan ya. Nah kalau misalnya sell bulatan kayak gini, teman-teman
sebaiknya itu dilakukan analisa lebih lanjut. Kalau hanya bulatan atau hanya tanda panah, sebaiknya itu analisa lebih lanjut. Tapi kalau bulatan dan panah ketemu dan posisinya sell dia berada di resisten, maka boleh langsung sell. Sellnya berapa menit? Bisa 1 menit dengan sistem kompensasi 1 kali. Kemudian bisa langsung 2 menit ataupun 3 menit tanpa melakukan kompensasi seperti itu. Jadi bisa teman-teman terapkan cara yang saya lakukan ini, karena saya dari kemarin trading ini itu pun nggak terlalu fokus. Ini saya udah berhasil naikin dari $20 ini sampai ini hampir $200 malah, dan itu pun saya tradingnya nggak begitu fokus juga di akun ini. Jadi buat teman-teman kalau kayak gini ini kan ada sell tuh. Nah kalau misalnya ini dapat resist, dapat di atas sellnya, tapi kalau udah terjun kayak gini, kita pertimbangkan lagi buat OP sell-nya. Kenapa? Karena ini di tab 1 ini dia udah mau dekat ke supportnya di bawah sini. Nah jadi nanti dikhawatirkan, meskipun kan tab 5 nya dia resist juga tadi. Ini saya nggak yakin teman-teman, sebaiknya kita nggak masuk kalau begini. Kenapa? Karena khawatirkan tab 1 ini dia mantul ntar, dikhawatirkan itu, kecuali dia udah jelas nih nembus. Nah ini kan kelihatan tuh posisinya sekarang itu tab 5 nya emang ada sell, cuman posisi yang sekarang ini kan agak di tengah-tengah. Jadi kita bisa lihat nih sendiri nih, ini resistennya di atas tab 5. Jadi kalau misalnya saya ambil sell dari sini, melihat dari tab 1 tadi ya kan, ini kita lihat tab 1-nya. Nah tab 1-nya itu dia di support. Khawatirnya kalau kita sell 1 menit di sini, ini malah mantul ke atas. Jadi kalau udah di support gini, misalnya ada sell, sinyal sell, kita jangan ambil sell lagi teman-teman. Jangan ambil sell lagi, kita tahan dulu, tunggu momen yang bagus dan yang baik buat kita ngambil OP. Kalau gini kan jadi kalau gitu kita OP buy ya bang. Nah kan gitu ya kan, ini udah di support, kita OP buy. Tapi gini juga, resisten dan support itu bukan seperti sinyal buat kita bisa OP buy ataupun OP sell. Tapi support dan resisten itu adalah bisa sebagai warningnya buat kita. Kalau kita mau sell, dia udah di support nih, udah di bawah nih. Nah itu bisa menjadi warning dan peringatan buat kita untuk nggak melakukan open posisi sell karena udah terjun duluan. Nah misalnya gini nih, ada buy ya kan, ini ada buy nih, ada bulatan. Nah jadi kalau misalnya buy bulatan kayak gini, teman-teman analisa lebih lanjut. Kemudian yang diperhatikan adalah buy-nya itu di mana, di dekat jangan buy di dekat resisten, tapi kalau masih di bawah seperti ini, di masih dekat support ya. Nah ini dia udah terbang duluan. Nah kalau udah kayak gini, sebaiknya teman-teman itu nggak masuk buat OP buy. Ini kejadiannya bisa beda nih. Kalau nggak percaya ya, teman-teman boleh lihat. Saya bakal masuk buy $1 aja. Kenapa? Saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Kenapa saya nggak yakin? Alasannya ini simple. Teman-teman lihat ntar kejadiannya. Saya nggak yakin ini bisa profit. Kan di situ ada buy ya. Posisinya kita buy-nya udah benar nih di support, ya kan? Nah nanti teman-teman kalau nemuin kayak gini, kenapa saya nggak yakin? Pertama kalau kita lihat di TF5 tadi, dia itu ada sell. Itu pertama. Kemudian di sini kita kan masuk OP buy-nya tuh, kita lihat TF5 tadi udah ini bakalan berakhirnya sekitar 1 menitan lagi. Kita lihat, ini kalau kita bisa nggak dapat ini. Tuh di atas itu juga udah keburu ada sell lagi. Jadi kalau misalnya nanti TF1 dan TF5 itu dia bentrok ya kan, kayak gini. TF5-nya ada sell, tapi TF1 ada buy. Nah itu perlu teman-teman perhatikan. Contohnya seperti sekarang, bisa dilihat ya yang sekarang ini, dia tuh TF1 kan buy tuh, TF5-nya sell tadi. Nah itu yang perlu diperhatikan juga ketika open posisi. Nah ini udah bisa kelihatan tadi ada buy, tiba-tiba diganti menjadi sell. Kenapa? Karena TF5 ini masih sell. Jadi dikhawatirkan buy kita ini belum profit, tapi marketnya udah terjun duluan karena dari TF5 tadi. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah itu bisa dilihat buat teman-teman, kita ngambilnya buy 2 menit pula lagi tadi. Kalau misalnya 1 menit kemungkinan bisa dapat ataupun tetap bisa loss ini. Jadi itu dia salah satu open posisi kenapa saya sering memilih 1 menit. Kenapa? Karena nanti misalnya ini saya OP-nya itu di antara TF5 dan TF1 yang bentrok tadi, kita tetap bisa dapat. Ataupun misalnya kita melakukan OP sell atau OP buy selanjutnya, kita itu bisa
dapat lebih di atas atau lebih di bawah. Ini kan teman-teman lihat dapat seperti yang kita perkirakan. Jadi saya nggak yakin ini bisa profit. Kenapa? Karena faktor dari TF5 tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman nanti cara pakainya udah gampang, udah simple. Kalau teman-teman tanya cara trading, nggak perlu belajar trading, nah ya ini caranya. Udah teman-teman nggak perlu belajar apapun, karena strategi ini udah disimpulkan, udah disimpelkan ke dalam bentuk indikator dan tanda seperti ini. Jadi yang perlu teman-teman tunggu adalah menunggu momen-momen seperti ini, kemudian tinggal lihat support dan resistennya yang udah otomatis. Nah di sini posisinya TF5 sekarang itu dia udah nembus support, TF5 udah nembus support. Jadi kalau market kayak gini, besar kemungkinan dia bakalan turun, bakalan terjun. Jadi di sini saya bakal ngambil buat OP sell, meskipun di belakang situ ada buy. Kenapa? Karena di TF5-nya ada tren kuat turun, dan ditambah lagi TF5 itu dia nembus supportnya di bawah. Jadi kalau buat teman-teman ini tuh sebaiknya nanti teman-teman tunggu dulu lah sampai support ataupun resistennya terbentuk dengan jelas. Jadi ditunggu sampai support dan resisten tadi udah terbentuk dengan jelas. Nah jadi teman-teman itu OP-nya jelas dekat resisten dan di dekat support nanti. Ingat, nggak hanya menunggu support dan resisten, tapi tunggu juga sinyal dan momen yang bagus buat ngambil OP. Ini udah saya buktikan 60 sampai 80 bisa profit kalau kayak gini. Ini lihat ya, ini udah jebol nih supportnya di bawah. Kita tunggu. Ini tinggal nunggu TF1 aja ini. Kenapa TF5 kita perlu pertimbangkan? Kan udah saya bilang di video sebelumnya mengenai rasio time frame itu. Jadi seperti itu teman-teman, kita lihat tuh. Jadi nggak perlu ribet lagi baca market analisa. Yang perlu teman-teman perhatikan resisten supportnya di mana, kemudian tanda sinyalnya di mana, nah OP-nya dekat mana, kemudian durasinya, kemudian sisanya adalah money management. Itu yang paling penting buat trading ini. Money management, ingat, itu yang kebanyakan orang salahnya di sini, di money management. Tinggal membuat mereka itu bangkrut dengan cepat karena nggak ada aturan dalam money managementnya. Di sini teman-teman lihat di situ ada buy ya. Saya bakal coba ngambil buy ini. Nah kalau seperti ini sebaiknya disarankan ini nggak masuk. Kenapa? Karena di bawah situ dia belum jelas membentuk supportnya. Jadi kalau belum terbentuk supportnya di bawah, sebaiknya jangan masuk. Sebaiknya seperti itu. Jadi buat teman-teman nanti ditunggu dulu supportnya sampai terbentuk di bawah, udah jelas di bawah situ ada support. Oke, di bawah udah ada support tuh. Itu langsung terbentuk ya supportnya di bawah. Nah kalau udah kayak gini, nah ini udah lumayan sih. Apalagi kalau kita tadi dapat buy-nya itu agak bawaan sedikit. Ini bisa lihat trading saya akun ini. Ini benar-benar modal dari 20, bisa dilihat di video sebelumnya. Itu juga ada saya tarik yang 100. Dan sekarang bisa dilihat lagi nih saldonya balik lagi ke 60-an. Jadi buat teman-teman, saya juga pakai akun kecil. Modalnya juga $20. Tapi buat teman-teman nggak harus $20 juga, bolehlah modalnya 50 atau 100 atau lebih, karena makin tinggi modalnya itu akan lebih baik dan saldonya akan lebih solid. Nah kita lihat ini, takutnya saya digocek nih. Kenapa bisa digocek? Karena trendline ini menunjukkan ke bawah. Oke, digocek. Ini kita kena limit lagi. Waduh, kita kena trading limit nih teman-teman. Oke, ini akunnya kena trading limit. Udah loss, digocek lagi, kena trading limit lagi kita. Coba kita $1 bisa nggak bisa juga. $1 OP ke bawah bisa nggak bisa juga. Nah ini bikin kita malas juga ini. Kita posisinya lagi loss, digocek pula tadi, malah dikasih trading limit di sini. Coba kita stay 10 menit. Oke, 10 menitnya bisa. Ini emang ya
Nah ini buat teman-teman nanti ini emang karena saya dari kemarin itu nggak berapa hari trading di sini tuh, tradingnya emang agak agresif, makanya kejadiannya kayak gini nih akunnya, malah dikasih limit. Kita lihat ini posisinya step 1 dia masih nunggu support, tapi ini bisa mantul lagi nanti. Kita lihat lah. Oke, di situ ada buy. Saya bakal coba ini masuk buy 1 menit. Ini kita bisa OP enggak? Kalau bisa OP kita langsung buy buat nutup ini nih. Loss di bawah $2, kemudian yang $1 10 menit ini nanti kalau misalnya loss ya, maka saya masuk di sini $4 buat nutup yang open posisi yang ini, yang 2 ini. 10 menitnya kan kita ngasal open posisinya tadi gara-gara trading limit itu. Oke, ini bisa, kita nggak di limit lagi, ini udah bisa. Oke lah buat teman-teman, ini bakal panjang 10 menit itu juga open posisinya masih jalan. Jadi buat teman-teman nanti trading itu tinggal yang diperhatikan itu resisten dan supportnya tadi ya. Kalau resisten dan supportnya udah kebentuk jelas, kalau misalnya ada sinyal buy, usahakan dapat dekat support. Kemudian misalnya ada sell, usahakan dapat resisten. Jangan teman-teman nanti dia udah terbang duluan dekat resisten, teman-teman OP buy juga. Nanti malah jadinya loss karena dia udah mantul lagi ke bawah. Ketika dia udah dekat support, marketnya itu udah terjun duluan. Kemudian teman-teman melihat ada sell, tapi marketnya udah terjun duluan. Jangan masuk sell lagi, tahan dulu, ditunggu momen berikutnya. Kesempatan akan selalu ada teman-teman. Jadi jangan terlalu buru-buru. Teman-teman nggak usah gesa-gesa buat tradingnya, santai aja. Ini kita skip aja dulu karena ini bakalan lama ya. Oke, ini kita udah sisa 10 detik. Profit juga ternyata ini 10 menitnya. Oke lah. Jadi nanti buat teman-teman caranya itu. Oke, kita profit. Jadi nanti buat teman-teman, yang pertama itu trading dengan money management. Kemudian sebelum open posisi, lihat sinyalnya, lihat resistennya. Kemudian lihat juga ke TF5. Nah, kalau misalnya nanti buat teman-teman ya, kalau pengen open posisi sell, usahakan sell dekat resisten. Dekat resisten artinya di atas ya, dekat titik-titik merah tadi. Kemudian jika ada sinyal buy, usahakan buy-nya itu dekat support di bawah, dekat titik-titik putih di bawah. Jadi kalau misalnya market udah terbang duluan gitu ke atas kayak gini, udah dekat resisten, teman-teman jangan masuk buy lagi. Dikhawatirkan dia bakal mantul ke bawah kayak gini nih, ke bawah tuh. Nah, itu kejadiannya bakal bikin loss teman-teman. Kalau udah dekat resist jangan masuk buy. Begitupun juga dengan open posisi sellnya. Kalau marketnya udah terjun duluan, udah terjun jauh duluan, udah sampai supportnya, jangan masuk sell lagi teman-teman. Karena dia kemungkinan besar bisa jadi bakalan mantul ke atas. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah ketika ada news, kemudian ketika market yang tren kuat, nanti teman-teman jangan masuk trading. Tren kuat itu marketnya kelihatan aja nanti. Dari gerak-gerik candle itu kelihatan itu adalah tren kuat yang misalnya candle itu tiba-tiba menjadi bodinya itu besar panjang. Nah itu teman-teman sebaiknya hindari di market seperti itu. Kemudian candle dengan sumbu yang terlalu panjang-panjang, oke, ini makin di limit aja. Ini malah sisa $20 aja kita sesuai modal kita trading dari kemarin ini. Wah, ini kita nggak bisa lanjut teman-teman karena akun ini udah di limit.
Jadi buat teman-teman sukses selalu nanti. Yang penting ini money manajemennya ingat, kemudian tunggulah momen-momen yang bagus buat open posisi, jangan buru-buru, nggak usah tergesa-gesa. Jadi teman-teman masuk open posisinya itu masuk aja dulu $2 misalnya, ataupun $1. Nah nanti teman-teman kalau misalnya open posisi 1 menit boleh dilakukan kompensasi 1 kali. Ingat 1 kali, jangan sampai dilakukan 2 kali ataupun 3 kali untuk satu sinyal. Seperti itu. Jadi ini saya udah sampai di sini. Selebihnya ini saya kembalikan buat teman-teman. Yang penting itu tadi saya udah jelasin semuanya. Jadi nanti buat teman-teman, nanti kalau misalnya ini ada juga itu ada tandanya seperti tanda bunga. Nah itu bukan acuan buat open posisi. Tanda bunga kecil dan tanda bunga besar. Kemudian ada tanda smile kecil dan besar. Kalau yang besar itu open posisinya setelah tanda. Jadi misalnya sinyalnya di candle sekarang, jadi OP-nya di candle berikutnya. Di candle berikutnya itu di 00 candle berikutnya atau di titik terendah dan tertingginya. Kemudian kalau misalnya tanda smile-nya cuman kecil, maka open posisinya analisa dulu. Ataupun nggak usah open posisi. Kemudian jika misalnya ada panah dan atau hanya bulatan, maka cara open posisinya kita analisa dulu. Usahakan ketika buy dapat disupport, ketika sell dapat di resisten, dan dianalisa lagi. Dan ketika misalnya tanda panah dan bulat itu ketemu, nah itu adalah menandakan tren di market, ada perubahan tren. Nah nanti teman-teman bisa langsung ngambil OP. Tapi tetap usahakan OP-nya itu jangan OP dekat resisten kalau misalnya buy. Begitupun juga sell, jangan sell dekat support juga. Dan yang terakhir itu diperhatikan TF5-nya. TF5-nya itu ada sell nggak? Tapi di TF1-nya ada buy. Nah itu kan nggak sinkron, nggak matching, nggak ketemu nanti. Jadi kalau ngambilnya seperti itu, usahakan ngambil 1 menit aja. Jadi itu aja ini buat teman-teman nanti dalam trading ini. Silakan trading dengan money management, kemudian teman-teman harus punya target dalam trading tersebut. Targetnya gimana? Misalnya nanti teman-teman bikin plan dulu sebelum trading itu.